Para pemirsa, ini kita akan memulai perjalanan melawat ya. Kita habis dari Astana Girilayu. Saat ini kita akan mencari Watu Tumpang, entah itu di mana. Tapi yang jelas kita sedang akan menjemput leluhur yang bernama Raden Surakso Suloyo. Siapa Raden Surakso Suloyo itu nanti akan kita jelaskan sambil berjalan. Yang jelas kita akan mulai melawat mencari lokasi yang bernama Watu Tumpang. Disitulah tempat Raden Surakso Suloyo dan beliau minta untuk dijemput karena ingin nyuwito pada kami dan ingin membantu dalam suatu hal. Maka kita ngestakaken dawuh untuk mencari beliau dan kemudian menjemput, membawa kembali ke Jogja. Nanti ceritanya apa, bagaimana tentang yang Surakso Suloyo ini akan kita bahas lebih lanjut dalam perjalanan ini. Sini. Pilih Tulungagung apa Ngawi? Tulungagung. Pilih mana? Tulungagung. Pilih Tulungagung apa Ngawi? Tulungagung. Tulungagung. Para pemirsa, ini kita sudah melewati daerah Tawangmangu dan kita terus berjalan mengikuti kehendak hati, mengikuti energi ini akan membawa kemana. Yang jelas kita sedang mencari wilayah Watu Tumpang. Sampai di sini kita semakin ambyar fokusnya karena ternyata memang Watu Tumpang ini banyak sekali. Pemirsa, ini sekalian kita mau cerita tentang siapa sejatinya Raden Surakso Suloyo. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu beliau rawuh, kemudian memperkenalkan diri. Beliau sebagai leluhur abdi dalem, mematuhi perintah raja dan kadang memprotes kebijaksanaan raja. Dan tentu saja semua itu ada risikonya. Maka Raden Surakso Suloyo ini pun kemudian dibuang ke suatu wilayah. Ini kabutnya tebal, cukup tebal. Nah, di situ menjalani hukuman yang cukup lama sampai beliau wafat di situ. Kemudian sampai beberapa pekan yang lalu hadir menemui saya di rumah. Nah, Watu Tumpang ini kan banyak sekali, nggak cuma di satu lokasi toh yang ada. Di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua ada Watu Tumpang dan tidak hanya satu. Kabut turun ya, kita bisa nunggu yang belakang dulu, terus dihadapi di depan sini ya iso tidak ya wis. Para pemirsa, ini kita sudah melewati daerah Tawangmangu dan kita terus berjalan mengikuti kehendak hati, mengikuti energi ini akan membawa kemana. Yang jelas kita sedang mencari wilayah Watu Tumpang untuk menjemput Raden Surakso Suloyo. Dulu-dulu pasti tahu juga bahwa Watu Tumpang itu ternyata tidak hanya di satu tempat, 2 tempat, tetapi banyak sekali. Watu Tumpang itu lokasinya memang banyak sekali, di mana-mana ada. Baik itu ada di Yogyakarta, di Magelang, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur juga ternyata banyak sekali. Nah, ini Watu Tumpang ini memang tempat di mana beliau Eyang Surakso Suloyo ini untuk
minta dijemput karena akan nyuwito kepada kami, akan ya membantu apa yang sedang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kami saat ini. Dan sampai di sini kita semakin ambiar fokusnya karena ternyata memang Watu Tumpang ini banyak sekali. Tempatnya di mana-mana ada. Maka kita saat ini sedang menajamkan batin, mengarahkan 6 panca indera untuk mensinyalir, untuk mendiagnosa, mendeteksi di mana kira-kira Watu Tumpang tempat keberadaan Eyang Surakso Suloyo. Tapi kita akan tetap jalan terus karena saya optimis, saya begitu yakin bahwa Watu Tumpang yang dimaksud beliau Raden Surakso Suloyo ini ada di wilayah Jawa Timur. Ikuti terus perjalanannya. Aku tadi kan udah jalan. Terus badhe makan siang ting pundi? Ayo, gimana? Pemandangannya Kang Radi sepen. Nggih. Kalau tempat kemarin waktu itu sudah lewat. Nah, nggih, Kang Radi. Berarti kita agak turun aja sekitar Telogo Sarangan, turun ke bawah ya. Oh ya. Yang padot. Ya. Yang ringan-ringan mawon. Ya itu. Yang penting ampun Indomie. Ya. Hah? Semalam mau isu. Mau sudah, tapi ini siang loh ya. Nah, ya enggak mau isu Anak-anak. belerang. Oh, Enggak mau lo mau isu ini oh udah sing belerang. belerang pol gini. Maisuk Mas. Iya, dibagi sangat pekat. Iku aneh ono rambut uban panjang banget. Rambutnya anu eyangnya. Wah, iki nganu iki. Yang tahu. Oh, iki. Mone yang Nah, tahu. iki. Lho. Tenan kok iki. Lho. Ban. Ban. Kadang jauh ngoten anu andek sih nggih. Lho kok medun Mas Isto. Enak. Ini bau dupa luar biasa sini. Begitu sudah selesai, kita nggak bakar dupa. Suraono ambune ya mbu. Ketawa. Kita di sini melewati hutan yang sangat tua ini dan masih tetap lestari. Ini tidak terjadi penebangan dan hutan di sini selalu aman dari kebakaran. Saat Gunung Lawu kemarin tempo hari beberapa tahun yang lalu terbakar, di sini juga aman. Hanya sebagian tadi sebelah sana dekat-dekat Cemoro Nandang, Cemoro Sewu itu ada sebagian yang terbakar. Tapi untuk wilayah ini memang aman. Jadi hutan ini tetap terjaga, terpelihara. Ini silahkan mengamati pohonnya, itu juga pohon-pohon yang sudah seperti pohon lapuk, pohon yang penuh diselimuti dengan lumut ya, itu kelihatan sekali bahwa itu menandakan usia pohon yang sudah sangat tua. Nah, di sini termasuk hutan yang tua banget di sini. Pemirsa, ini sekalian kita mau cerita tentang siapa sejatinya Raden Surakso Suloyo. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu beliau rawuh, kemudian memperkenalkan diri beliau sebagai leluhur abdi dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 waktu itu. Dan sesuai dengan apa yang beliau ceritakan, bahwa dulu Raden Surakso Suloyo ini pernah memprotes atau membangkang, tidak mematuhi perintah raja, dan kadang memprotes kebijaksanaan raja. Dan tentu saja semua itu ada risikonya. Maka Raden Surakso Suloyo ini pun kemudian dibuang ke suatu wilayah, ke suatu daerah yang namanya Watu Tumpang. Itu sebagai bentuk eksekusi hukuman. Ini kabutnya tebal, cukup tebal ya.
Di situ menjalani hukuman yang cukup lama sampai beliau wafat di situ. Kemudian sampai beberapa pekan yang lalu hadir menemui saya di rumah dan mengatakan saya ini ya, Raden Surakso Suloyo ini berasal dari Yogyakarta dan beliau sebagai abdi dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Dan Eyang Surakso Suloyo ini dulu juga sebagai pengageng Gunung Merapi. Jadi di sini artinya abdi dalem yang juga merawat atau menjadi juru kunci Gunung Merapi. Namun karena dianggap Suloyo ya, namanya aja juga Surakso Suloyo, mungkin karena orangnya senang Suloyo, tapi dalam arti kata Suloyo yang sifatnya positif ya, mungkin mengkritik atau tidak setuju dengan kebijakan yang dianggap kurang selaras atau kurang adil, kurang benar, pas ya. Nah, suka protes membangkang. Nah, itu makanya dinamakan Surakso Suloyo. Tapi yang Surakso Suloyo ini memiliki kemampuan atau kelebihan dalam hal misalnya dalam hal berbisnis, mencari rezeki dan lain-lainnya. Termasuk tentu saja dalam menjadi pawang atau juru kunci Gunung Merapi. Nah, beliau waktu itu bilang kalau kula badhe nderek nyuwita panjenengan. Nyuwita itu artinya mengabdi atau ikut ngewang-ewangi atau membantu dalam berbagai tugas yang sekarang sedang kami jalankan, juga merupakan tugas dari para leluhur. Tentu saja tugas itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan bangsa ini. Nah, beliau mengatakan begitu, ingin nyuwito dan ingin membantu. Tapi beliau ingin dijemput. Jadi beliau tidak akan melakukan kemudian tiba-tiba datang sendiri ke rumah dan nyuwito. Tapi ingin saya yang menjemput ke lokasi beliau. Karena apa? Alasan beliau ingin dijemput karena tidak mau melakukan kesalahan. Artinya ya beliau tetap menetapi menjalani hukuman dalam pembuangan itu sampai kemudian waktunya selesai. Tapi kemudian setelah selesai bukan pulang sendiri, tapi ada seseorang yang menjemput. Ya dalam hal ini sayalah yang menjemput Raden Surakso Suloyo. Kemudian saya tanya, di mana Eyang Raden Surakso Suloyo berada biar nanti saya jemput. Nah, di sini beliau tidak mau cerita di mana titik lokasi untuk menjemput, itu tidak mau cerita. Beliau hanya mengatakan, hanya bilang bahwa kula wonten panggenan Watu Tumpang, Mas, gitu. Saya berada di daerah Watu Tumpang. Nah, Watu Tumpang ini kan banyak sekali, nggak cuma di satu lokasi tok yang ada. Di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua ada Watu Tumpang dan tidak hanya satu. Tapi feeling saya, mata batin saya, pengamatan spiritual saya, 80% mengatakan bahwa Watu Tumpang yang dimaksud Raden Surakso Suloyo ini ada di wilayah Jawa Timur. Maka saat ini kami mengikuti kemana angin menuntun kami, membawa kami untuk menjemput Raden Surakso Suloyo. Ini kami ada suatu yang terbayang, Watu Tumpang yang di mana. Tetapi saya sendiri juga belum yakin 100% itu benar. Tapi tidak apalah, ini kita coba. Dan dalam perjalanan ini tentunya pasti kita akan mendapatkan clue atau semacam petunjuk atau tanda-tanda untuk mengarahkan kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi hingga menemukan wilayah Watu Tumpang sesuai yang dimaksud Raden Surakso Suloyo. Demikian sedulur-sedulur, kita ikuti terus perjalanan ini. Ketemu lagi di kilometer depan.
Pemirsa, ketemu lagi di sini ya. Ini kita istirahat di perjalanan untuk mengisi perut kita karena kita perlu energi yang lebih untuk terus melacak keberadaan di mana Watu Tumpang. Cuman karena di Jawa Timur ini ada banyak watu tumpang, kita juga sempat dibuat bingung kira-kira Watu Tumpang yang mana. Tapi di sini coba kita bertanya pada yang kecil-kecil yang otak kanannya masih dominan ya. Kita coba tanya. Sayang, sini. Sini. Pilih Tulungagung apa Ngawi? Tulungagung. Pilih mana? Tulungagung. Pilih Tulungagung apa Ngawi? Tulungagung. Tulungagung. Pilih Ngawi apa Tulungagung? Tulungagung. Pilih Pilih ke Tulungagung. Ini memantapkan kita mengarah kemana. Jadi ada target kita ke Tulungagung dan nanti kita akan mencari kira-kira di mana nanti Tulungagung itu tempat keberadaan Watu Tumpang. Ikuti terus perjalanan kami dan sampai jumpa di kilometer berikutnya. Nulodolaku tomo tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Eksikanda, Panembahan Senopati. Kepati Amarsudi Sudaning hawa lan nepsu binepsu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karyena tias ing Pemirsa, kita ini ada di mau menjelang Trenggalek ya. Ini mau menjelang Trenggalek. Dan ini tadi kita sudah melewati Ponorogo. Dan apa yang terjadi ketika tadi ini kita tertidur sebentar atau terlelap, itu ternyata ada koreksi dari beliau Raden Suratso Suloyo. Jadi bukan di Watu Tumpang ternyata, tetapi beliau berada di Kedung Tumpang. Maka kita putar arah sekarang, bukan arah ke Watu Tumpang, tapi kita mencari daerah Kedung Tumpang. Ya, kita lanjutkan perjalanan.
Sampai jumpa lagi di kilometer berikutnya.